untuk mendapatkan ide atau inspirasi itu saya punya rahasia yang harus saya bongkar saat ini. Oke, jadi ini belum pernah saya bahas sih, tapi langsung kita bahas aja ya. Oke, sekarang ini. Jadi pada prinsipnya saya tuh mendapatkan ide atau inspirasi itu sebenarnya dari ya teman-teman, ini sambungan video yang sebelumnya ya. Jadi terlalu panjang kalau misalkan saya gabungin, maksudnya saya satuin tuh kayak nggak enak, terlalu panjang. Jadi ini sambungan. Nah ini anggap saja ini outline-nya kan udah selesai ya. Jadi gambar ini kan sebenarnya udah kebentuk gitu, jadi gambar apa, tapi mungkin ada sesuatu yang kayaknya mungkin kurang pas, agak bolong-bolong. Nah itu kita rapihin, dan sekalian gimana cara ngebentuk ceritanya gitu dari situ. Nah oke, kita mesti ini yang ada yang bolong-bolong ya, karena sebenarnya kan seharusnya tuh di sketsa dulu, tapi karena untuk ini kan untuk tutorial nanti terlalu panjang durasinya. Jadi kalau teman-teman bingung ya sketsa dulu aja, tapi kalau misalkan udah biasa langsung doodling gini lebih enak sebenarnya. Oke, kita sambung dulu yang kira-kira sambil nyari kira-kira tuh bentuk-bentuk yang agak abstrak itu bisa jadi apa gitu, yang lebih baru gitu ya. Jadi lebih kelihatan enak dilihat gitu. Nah ini bisa kita sambungin aja sebenarnya, nggak apa-apa kayak gini kita connect. Jadi biar ada elemen-elemen penghubung gitu, misalnya kayak gitu, bebas sih. Jadi ini udah nggak pakai guidance lagi, terus kita tinggal connect-connectin aja gitu, misalnya kayak gitu. Terus dicari yang paling pas lah gitu. Nah terus untuk untuk bentuk-bentuk yang udah fix ya, maksudnya itu udah, oh ini misalkan nih di sini ada kepala, ini ada bibir, ada apa, nah itu di lock dulu. Di lock artinya itu ya udah jangan diapa-apain gitu kalau emang udah enak. Tapi yang belum tuh kalau misalkan rasanya oh ini kayaknya masih bisa ditambahin garis gitu ya, tambahin aja gitu. Atau ini misalkan nih, oh ini kok jadi kayak mata ya, misalkan ini tadi kan kepala, tadinya kan kok gajah gitu tadinya, maksudnya kok jadi kayak kepala kucing, ya nggak apa-apa kita tambahin gini gitu, misalnya kayak gini. Ini sebenarnya kayak kurang lebih tuh prosesnya sama kayak gambar saya. Bentar ya, yang ini nih, nah gambar ini ya, itu kan, tapi itu kan lukis ya. Jadi saya waktu itu bikinnya kan dicepret gitu, terus tiba-tiba ngebentuk sendiri itu, ada jadi bentuk apa, terus saya respon lagi jadi jadi bentuk-bentuk. Ternyata memang di kepala saya itu kan kebanyakan kayaknya mungkin isinya kepala gitu ya, maksudnya kayak hewan-hewan atau apa. Itu akhirnya saya ya ini karena mungkin kadang-kadang tuh otomatis ke bawah pikiran itu ya, misalnya kayak saya kan suka ke sepedaan gitu, misalnya tuh ada banyak lihat burung, terus kayak ada kucing, terus ada itu kayak tiba-tiba ada sampah gitu. Ini kayak tumpukan-tumpukan kayak gini kan mungkin kayak sampah ya, misalnya kayak tumpukan sampah, tapi misalnya kayak tiba-tiba kepikir dikoneksikan, oh ini binatang terus bergumul dengan sampah dan lain-lain gitu, terus akhirnya kayak kepikiran ini kayak ketidakseimbangan ekosistem. Nah tiba-tiba kepikiran kayak gitu, nah itu bisa jadi tema gitu. Terus ada kepala orangnya yang mungkin yang kayak nggak peduli, asal ngomong aja gitu ya. Ini ada mulut-mulut, ada bibir-bibir, ada mata-mata yang seolah-olah nggak peduli gitu lihat situasi itu. Nah itu kan bisa jadi cerita dari situ. Nah ini kan udah kebentuk ceritanya. Jadi dari sini ceritanya udah kebentuk kayak ketidakpedulian terhadap situasi lah, katakanlah gitu. Terus ini ada orang satu yang concern mungkin, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga karena cuman kepala doang nongol, terus nggak bicara apa-apa gitu, diem. Terus di sini ada kayak jantungnya berdebar sampai jantungnya itu keluar matanya gitu. Jadi kayak semacam, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain ini lihat situasi ini. Terus tiba-tiba di sini ke zoom. Nah, di sini kayak ada buletan, ini ternyata bukan matahari dan bukan bulan. Ternyata dia tuh kayak buletan ini kayak dia terkungkung dalam dalam kegelisahannya sendiri. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa semacam itu. Nah itu, ini iniin aja, di terusin garisnya. Nah jadi kayak gitu. Jadi semacam dia menghadapi itu tapi nggak bisa. Nah kenapa ini celeng atau babi hutan? Babi hutan tuh apa ya, cenderung ini ya, kalau simbol, kalau misalkan kita lagi naik gunung itu babi hutan tuh kayak semacam hewan yang sebenarnya dia ya suka ambil makanan
manusia di tenda gitu kan, camping gitu kan. Jadi kita nggak menyalahkan itu sebagai simbol apa, tapi mungkin bisa jadi kayak semacam simbol, biasanya simbol bebuyutan, simbol mencuri ya, ngepet ya, lebih ngepet. Ya mungkin ini orang-orang yang apa namanya, kayak semacam menyampaikan pesan orang-orang yang cuma ngomong aja, terus yang dia itu rakus lah ya, kerjaan cuma ngepet aja, tapi nggak apa namanya, ya nggak peduli sama dirinya itu diliputin dengan sampah-sampah, terus apa namanya, ketidakseimbangan ekosistem, tapi dia tetap bergerak untuk tetap ngepet gitu, untuk tetap nyari duit, untuk apa namanya, nggak peduli sama lingkungan, sama alam gitu. Misalkan buang sampah sembarangan, terus kayak misalkan saya juga kadang-kadang kalau pas lagi sepedaan di satu bukit tuh isinya sampah gitu, orang-orang tuh kayak nggak peduli buang sampah di situ, terus apa namanya, ya kayak hewan gitu, entah kayak monyet atau kayak, maaf ya maksudnya nggak kayak gitu maksudnya, tapi lebih ke tiba-tiba kepikirannya itu gitu, jadi simbol-simbol kayak gitu. Jadi mungkin ini tiba-tiba yang terbayang di pikiran saya itu babi hutan, terus ada orang yang apa namanya, yang concern gitu, ini orang kok kayak ini sih, kayak berperilaku seperti babi hutan gitu misalkan, terus dia concern dengan hal itu, tapi karena saking banyaknya orang yang seperti itu, jadi ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa menghela nafas dan sambil berharap semoga nanti kedepannya makin berkurang yang atau lebih punya kesadaran yang lebih baik lah gitu. Jadi kayak berharap itu. Terus ya ini di bawah ini kan sekedar aksen aja sih, jadi untuk pemanis aja. Nah kurang lebih kan kita udah dapet ceritanya ya, jadi ceritanya udah dapet, sekarang tinggal detail aja gambarnya gitu. Oke, tapi kayak ini kalau mau saya detailin sampai apa namanya, sampai detail banget, mungkin waktunya nggak selesai, nggak cukup. Jadi ini paling nggak saya coloring dulu aja ya. Jadi nah oke, sekarang mulai dari sini. Tadi ini kan ceritanya lebih ke ini ya, orang yang dia concern dengan situasi, prihatin lah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia enaknya dia jadi beri warna ini ya, sebenarnya warna merah itu warna panas, atau mungkin ya antara merah ke hitam bisa jadi gini ya. Tapi ini kayaknya belum ketutup deh ini, sebentar. Jadi nggak bisa di fill. Ini teman-teman jangan lupa harus ditutup dulu. Kalau ada yang belum tertutup, dia nggak akan bisa di fill ya, seperti biasa kayak di Photoshop. Oke, ini kayak nyari yang belum tertutup itu lumayan. Nah ini satu nih, sini. Oke, jadi sementara kasih warna merah dulu, karena ya merah ke orange ya. Nah gini misalkan tuh. Nah jadi, atau hitam sekalian, karena ini ya, ini jantung warnanya kan dikasih warna agak merah. Nah katakanlah gini lah misalkan, ini orangnya ikut ke fill kepalanya, jadi ini ada yang bolong. Nah ini sebenarnya tinggal ngerapihin sih. Nanti kalau teman-teman bikin sih, tadi kan kurang rapi ya. Nah ini orangnya ya, orang dengan sifat yang mungkin dia lebih baik, punya kesadaran, berarti dia simbolnya pasti mungkin ke arah biru dan ungu ya. Jadi kalau warna biru dan ungu itu kan warna damai dan ke arah kesadaran spiritual yang baik gitu. Mungkin ke arah ungu kali ya, sedikit lah. Nah segini lah warnanya. Nah jadi itu kayak warna-warna damai sebenarnya. Oke, terus ini juga kayaknya harus sambungin sih. Bentar. Ini disambungin dulu. Ini udah durasi udah berapa lama nih ya? Ini takutnya kepanjangan. Ini karena emang prosesnya kalau nyambunginnya agak lama sih, satu-satu. Oke, kita fill dengan warna gelap ini. Oh, ini agak berat ya jadinya ya. Oh, sorry, agak berat. Sorry. Nah, gini. Nah, kurang lebih sih. Nah, aduh nih, jadi berat ya. Nah, kita coba bikin apa namanya ini, si babinya itu ya mungkin ada unsur pink juga ya, warna-warna pink, warna-warna, tapi kan kita ini nggak benar-benar menunjukkan bahwa itu babi, itu cuman kesannya. Nah, kita bikin warnanya juga bisa nggak harus warna itu aja gitu.
Jadi kayak misalkan nih loh, ada Semar di sini gitu. Jadi seolah-olah nih ada orang yang sebenarnya mau sadar tapi punya kesadaran tapi nggak bisa, ini kayak ditarik sama sistem ini lagi gitu, sistem keserakahan itu lagi gitu, misalnya kayak gitulah katakanlah. Kayak terus ini kayak ada kucing yang sedang terjebak misalkan, ini kan kucing ya, kucing lucu yang sedang terjebak di situ. Terus ada mungkin di sini ada orang yang sebenarnya dia pengen keluar dari sistem ini tapi nggak bisa, mungkin karena dia udah terlalu lama di dalam sistem gitu. Ini kayak kata Anton Ismail tuh, kalau kita udah terlalu lama di dalam sistem tuh, dicetak di satu tempat itu ya kita akan tercetak gitu, misalkan kayak gitu. Jadi dia udah berada di dalam sistem ini dan nggak bisa keluar, anak-anak kayak gitu misalnya ya tuh. Aduh lama sekali nih, lambat, sorry. Kayaknya sih kalau misalkan prosesnya ini di videoin sampai akhir, jadi durasi terlalu lama dan teman-teman pasti boring ya, karena ini kan agak berat. Jadi mendingan dicepetin aja ya. Ya itu teman-teman ya, tadi beberapa contoh cara saya bikin. Mungkin suatu saat mungkin nextnya nanti akan bisa jadi sesuatu ide yang menarik untuk bikin challenge ya. Jadi mungkin saya men-challenge diri saya sendiri dari foto yang random, lalu bikin sesuatu yang baru, menjadi karya yang baru, punya tema atau punya muatan yang lain gitu. Atau mungkin kalau teman-teman nih pengen ya, bisa juga teman-teman kalau pengen gambarnya dijadiin sesuatu, saya jadiin sesuatu gitu dari foto gitu ya, foto apapun, mau foto telek kayak apa terserah deh, pokoknya foto yang kira-kira teman-teman itu mungkin men-challenge saya, nih foto ini, dalam foto ini ada apanya nih. Jadi kayak tadi kan kayak mata kita fokusin gini, terus agak itu bisanya kan muncul gambar apa. Nah itu teman-teman punya foto, boleh tuh kirim ke saya ke email, di email di bawah ini ya, colors and happy
@gmail.com kalau nggak salah. Nanti saya ini deh lihat di bawah ya. Nanti bertahap misalkan 50 email pertama mungkin akan saya bikin dan saya jadiin konten. Terus fotonya terus akan saya bikin, saya jadiin video, lalu nanti hasil karyanya bisa saya kembalikan ke teman-teman gratis. Tapi ada syaratnya, nggak gratis juga sih teman-teman. Yang udah saya bikin nanti subscribe dan harus di share ya, itu video yang saya bikin tuh harus di share gitu. Mungkin 50-100 lah, nanti 50-100 pertama akan saya bikin gitu. Jadi atau nanti kalau misalnya teman-teman mau order juga bisa, terserah gimana baiknya. Yang penting caranya seperti itu, metodenya. Jadi teman-teman juga bisa ikutin, atau bisa mungkin dikembangin dari saya, dari metode tadi itu lebih keren lagi sih menurut saya sih. Jadi kita akan banyak warna, gimana cara metode mencari atau mengasah imajinasi itu. Jadi boleh dijadiin cara saya biasa itu bisa jadiin mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman, bisa jadi insight yang baru, dikembangin. Gitulah kira-kira. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian sih untuk ini. Nanti nextnya akan saya bikin lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menggambarkan.